Semenjak tanggal 9 Mei, seluruh mata dunia kembali tertuju ke semenanjung Arab, tepatnya ke kota suci Yerusalem. Bara konflik antara Israel dengan Palestina yang sudah hidup puluhan tahun kembali berkobar. Bara nyala dipantik aksi kekerasan yang dilakukan tentara Israel di kompleks Masjid Al-Aqsa, seturut pengusiran terhadap warga Palestina dari Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur. Ketegangan memuncak setelah Israel melancarkan serangan udara secara beruntun ke pemukiman warga sipil. Puluhan orang tewas, ratusan yang lain luka-luka. Beberapa bangunan strategis dan gedung pemerintah hancur lebur. Sampai kini, konflik tak jua mereda. Meski penduduk dunia mengutuk kekejaman kemanusiaan dilakukan rezim Zionis. Serangan ini membangunkan peperangan. Organisasi Islam terbesar di Palestina, Harakat Al-Maqawamah Al-Islamiyah atau Hamas, merespon dengan menembakkan ratusan rudal ke Asdod serta Askelon, dua kota yang didiami warga Israel. Pimpinan sayap militer Hamas, Brigade Izzuddin Al-Qassem, bersumpah untuk mengubah kota-kota Israel menjadi neraka dengan hujan roket. Militer Israel tak gentar dengan ancaman ini karena memiliki sistem pertahanan anti-rudal canggih yaitu kubah besi atau Iron Dome. Tanggal 12 Mei, Hamas membuktikan ancaman. Ratusan rudal Sijal meluncur ke kawasan pemukiman Israel. Dan benar saja, sebagian besar sudah meledak di udara sebelum sampai ke titik sasaran. Iron Dome berhasil menangkisnya. Namun kecanggihan Iron Dome jebol juga. Beberapa Sijal lolos dan meluncur ke kota Asdod dan Askelon. Lebih dari 90 orang terluka karena ledakan. Sijal juga menghancurkan pembangkit listrik dan pipa minyak Trans-Israel Pipeline. Buat saya sebetulnya industri yang mendukung peperangan itu buat saya itu sebetulnya suatu penistaan terhadap karunia Tuhan. Gitu. Saya hanya bisa menghimbau di sini, mari kita bersatu karena bersatu kita kuat dan kuat karena kita bersatu. Sama-sama kita gandeng tangan, kita damaikan dunia ini. Kita damaikan dunia ini. Jangan ada peperangan. Jadi yang namanya peluru kendali itu atau rudal itu adalah peluru yang mempunyai sistem kendali. Sebetulnya ada peluru yang tidak mempunyai sistem kendali ya, atau terbang secara balistik, terbang seperti batu yang dilempar gitu ya. Dia hanya akan diarahkan, kemudian sudah ditentukan kecepatan dari awal ya, kecepatan berdasarkan dorongan yang sudah ditentukan. Kemudian dia tidak bisa mengkoreksi arahnya. Kalau dia dibelokkan oleh angin, dia akan sesuai dengan arah yang diarahkan angin itu, tapi tidak bisa mengembalikan ke arah semula. Sedangkan peluru kendali itu peluru yang menggunakan sistem kendali. Jadi peluru tersebut ketika melenceng dia akan diarahkan, atau misalkan ada target yang sudah ditetapkan, dia akan mengikuti target tersebut. Saling serang ini sekaligus memunculkan peperangan dalam bentuk lain berupa pertarungan teknologi militer. Adu pamer peralatan militer tak terelakkan. Kecanggihan Iron Dome kembali diperbincangkan. Pun kehebatan rudal Sijal milik Hamas. Yang demikian itulah pemandangan ketika Iron Dome, sistem pertahanan Israel yang tengah mengantisipasi serangan bertubi-tubi dari ratusan roket yang ditembakkan Hamas. Iron Dome sendiri adalah sistem pertahanan udara Israel yang berbasis di darat. Si kubah besi didesain untuk menghalau dan menghancurkan rudal yang ditembakkan musuh. Senjata tersebut diklaim mampu merontokkan artileri 155 mm yang ditembakkan dari jarak 4-70 km. Iron Dome yang dikembangkan oleh Rafael Advanced Defense System sanggup beroperasi dalam berbagai cuaca.
Dari mulai berkabut, badai pasir, hingga hujan, juga dapat berfungsi siang dan malam. Iron Dome menggunakan radar untuk melacak serangan. Iron Dome itu sebetulnya satu sistem yang terdiri dari misil launchernya, kemudian combat management dan radar. Jadi dia menggabungkan banyak peluncur-peluncur misil yang membentuk satu kubah begitu ya. Jadi radarnya itu membentuk satu kubah yang ketika ada roket atau artileri atau misil musuh masuk ke wilayah Israel, dia akan terdeteksi dan langsung akan diintercept oleh misil-misil itu, oleh misil-misil milik Israel. Jadi dia adalah satu kesatuan sistem. Nah, yang sekarang lagi rame itu Iron Dome yang milik Israel itu adalah peluru kendali dari darat ke udara. Nah, peluru ini fungsinya untuk mencegat objek yang masuk ke wilayah yang dilindungi. Nah, peluru kendali ini biasanya terdiri dari beberapa subsistem utama ya. Misalnya kalau peluru yang rudal yang Iron Dome itu dia mempunyai sistem radar, kemudian juga sistem control unit dan sistem launchernya, peluncurnya. Satunya lagi itu rudalnya itu sendiri. Kalau sistem radar itu mempunyai fungsi untuk membaca pergerakan objek dari lawannya, kemudian data dari radar itu kemudian dikirim ke control unit dan diolah di situ, dianalisis sehingga bisa diketahui lintasannya, kecepatannya, jaraknya juga seberapa, dan hasil analisis ini kemudian akan dipakai untuk melakukan satu instruksi. Instruksinya dikirim ke sistem launcher. Sistem launcher itu akan mengarahkan roket kemana akan diarahkan, diterbangkan pada sudut berapa dan sebagainya. Iron Dome bukan barang baru. Sistem ini sudah berusia sekitar 1 dasawarsa yang memiliki tingkat efektivitas sekitar 90% dalam membendung roket-roket jarak pendek yang biasa digunakan Hamas atau kelompok lain di wilayah konflik itu. Saking canggihnya, Iron Dome dapat membedakan antara roket yang mengancam wilayah populasi dan yang akan jatuh tanpa berpotensi terlalu membahayakan. Tidaklah mengherankan kalau senjata anti rudal ini berharga fantastis. Satu unit saja dibanderol 100 juta US dollar atau setara 1,4 triliun rupiah. Israel karena dia punya pengalaman perang yang sangat panjang, jadi kita bisa katakan bahwa Iron Dome adalah satu sistem pertahanan udara yang paling canggih saat ini. Hanya sedikit negara yang memiliki sistem Iron Dome yang Iron Dome itu kan dia melindungi satu negara Israel ya. Apabila ada serangan dari musuh, dia akan langsung mendeteksi dan akan langsung dihancurkan. Nah, itu sejauh ini hanya dimiliki oleh Israel dan oleh Singapura, dan itu adalah satu sistem yang paling maju saat ini. Jika Palestina memiliki Sigel dan Israel begitu bangga dengan Iron Dome, militer Indonesia juga memiliki rudal yang terbilang mematikan. Namanya rudal RM-70 Grad kepunyaan TNI Angkatan Laut. RM-70 Grad kini menjadi salah satu senjata canggih andalan TNI Angkatan Laut. Bagaimana tidak, sampai akhirnya punya RM-70 Grad, Tentara Nasional Indonesia belum punya arsenal alutsista yang memiliki daya hancur semasif MLRS atau Multiple Launch Rocket System. MLRS
MLRS RM-70 yang dioperasikan Batalion Roket Resimen Artillery Corps Marinir ini dalam satu kali tembakan salvo penuh dengan 40 peluncur roket. Dampaknya mengakibatkan area seluas 3 hektar luluh lantak. Ketika terdetonasi, hulu ledak bisa menghamburkan 3.150 serpihan kecil baja yang terserak hingga radius 28 meter. Kita lebih prefer untuk berdamai. Kalaupun ada alutsista yang diperbaharui itu adalah sebagian untuk menjaga NKRI. Tapi bukan digunakan sekali lagi untuk menghancurkan atau destroying gitu ya. Itu sih, perlu apa nggak perlu, yang perlu adalah memang zaman berbeda. Pasti kan ada beberapa alutsista kita yang harus diperbarui, itu iya. Karena kita negara kepulauan yang luas, kita perlu alutsista yang modern, itu iya. Tapi yang paling penting tujuannya adalah untuk menjaga NKRI. Kalau kita bandingkan antara alutsista yang kita punya dengan apa yang katakanlah yang dimiliki oleh Israel, itu juga bagaikan bumi dan langit tentu, karena Indonesia tidak dalam situasi perang, kita dalam situasi damai, dan fokus pertahanan kita masih pada kesejahteraan prajurit dan bagaimana mempersiapkan perang ke depan. Tapi kalau GRAD itu adalah satu unit dalam angkatan bersenjata kita, yakni dalam marinir, yang digunakan tidak untuk menangkal. Nah, kalau Iron Dome itu untuk menangkal, kalau GRAD itu untuk melakukan serangan terhadap instalasi musuh ya, dari bibir pantai, kan dia dimiliki oleh marinir bawa itu ke pantai, kemudian masuk dalam pedalaman untuk kemudian menghancurkan instalasi musuh. Dan itu tidak bisa digunakan untuk melawan misil, tidak bisa digunakan untuk melawan roket musuh. Dia hanya bisa digunakan untuk menghancurkan instalasi musuh yang ada di darat. Untuk mendukung pertempuran, GRAD memiliki keunggulan mobilitas tinggi di mana peluncur roket bisa diputar hingga sudut 70 derajat ke kanan dan 102 derajat ke kiri. Efek semburan roket cukup besar dan bisa membuat bebatuan di kawasan seluas cakupan berhamburan keras ke segala arah. Dalam satu kali penembakan, GRAD bisa menghabiskan 40 roket tanpa henti dengan jarak 0,5 detik dan hanya memakan waktu antara 77 detik. Arah maksimum target yang bisa dijangkau adalah 20,75 km. Senjata ini siap menembak dalam tempo 2,5 menit dalam keadaan tak siaga. Saya kira kita masih butuh banyak perbaikan ya. Kita masih banyak butuh modernisasi alutsista, terutama di sektor pertahanan udara, karena kita masih bertumpu pada sistem pertahanan yang yakni adalah S-60 buatan Uni Soviet tahun 50-an. Jumlahnya ratusan, masih digunakan oleh prajurit pertahanan udara kita, angkatan darat kita. Saat ini, Resimen Artillery Corps Marinir memiliki 9 pucuk roket multilaras RM-70 GRAD. Pada tahun 2016 lalu, Batalion Roket Marinir mendapat perkuatan dengan MLRS jenis yang lebih baru, yaitu RM-70 Vampire. RM-70 Vampire ini juga disebut sebagai Next Generation Rocket Artillery System. Rancangan RM-70 Vampire diproyeksikan untuk menggantikan peran RM-70 GRAD yang sudah diluncurkan sejak era Pakta Warsawa. Ketegangan dan perang yang sedang berlangsung antara Israel dan Palestina membuka kenyataan bahwa hampir semua negara telah mengembangkan dan memiliki peralatan militer canggih dengan teknologi mutakhir. Sayangnya, semua kehebatan ilmu pengetahuan itu justru kembali dipakai untuk membunuh manusia itu sendiri.